Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan kami di IRC Sepak Bola bersama saya, Bung Richard, dan Bayi. Saya Bu Saya. Rija. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas liga yang ada di Indonesia beserta timnas-timnasnya, beserta timnas Indonesia mungkin akan kita bahas sekilas gitu. Yang jadi persoalan nih, kenapa nih banyaknya artis-artis yang mengakuisisi tim-tim di Liga 2, Liga 3, atau Liga berapa, yang di bawah Liga 1 pokoknya. Kira-kira kenapa tuh Bung Rija tuh? Banyak nih kayak misalnya ada Rans Cilegon, AHA gitu-gitu, Bung Rija. Oke. Kalau dari gua pribadi ini dampak dari COVID ya. Dampak dari COVID dalam artian liga-liga berhenti, terus jadinya ketika liga-liga berhenti itu klub-klub nggak punya pemasukan, jadinya mereka juga nggak bisa bertahan, pemainnya juga nggak bisa digaji. Jadi dari situ ibaratnya market value klubnya tuh turun lah. Jadi dia bisa dibeli dengan harga yang cukup murah menurut gua. Walaupun gua nggak tahu juga pastinya ya berapa dana yang dikeluarkan artis-artis itu untuk membeli sebuah klub, termasuk anaknya Pak Jokowi ya, si Kaisang apa Gibran gitu yang beli Persis Solo. Kaisang ya. Nah, mungkin harga juga gitu karena itu lagi ketika lagi COVID gini, sebuah tim sepak bola itu kan kebanggaan ya suatu daerah. Nah, tapi mereka apa ya, dengan tidak adanya kegiatan aktivitas sepak bola ya nggak punya pemasukan tuh tim-timnya gitu. Mau apa namanya, judi bola juga nggak bisa, nggak ada yang dipertaruhkan. Nah, paling main-main tarkam jadinya. Nah, ya di situ jadinya apa namanya, kesempatan lah buat orang-orang yang punya kelebihan rezeki sedikit untuk mengakuisisi tim-tim yang secara market nggak terlalu tinggi gitu. Mungkin kalau gue punya duit juga 10T misalnya, mau juga gue beli tim sepak bola di Liga 3 atau Liga 2 gitu. Karena kan ada hitung-hitungannya pasti kan untuk oh ini akuisisi tim sekian, terus nanti gimana caranya tim ini bisa berprestasi, berarti kira-kira harus mengeluarkan dana sekian untuk menarik pelatih dan pemain gitu, untuk kontrak pelatih dan pemain gitu. Karena kemungkinan besar tim itu kalau nggak dia masih berutang, ya dia nggak punya pasokan dana yang cukup, jadi pasti harus didanain dari nol atau mungkin dari minus oleh pemilik klub barunya gitu. Model-model inilah klubnya Suning tuh yang di Liga Cina, yang pas lagi COVID gini tiba-tiba yang sebelumnya juara langsung bangkrut tuh. Bahkan mereka menawarkan bagi siapapun yang mau beli silahkan dengan harga 1 perak kalau nggak salah. Cuman utangnya udah naujubillah kemana-mana gitu. Nah, itu sih menurut gua menyebabkan artis-artis ini turun beli klub. Terus yang harga murah. Terus yang kedua, tim artis-artis ini kan sebenarnya aktif di sepak bola amatir ya. Jadi ada beberapa tim ada beberapa artis yang mereka memang setiap minggu main bola gitu. Ada yang di Celebrities FC kalau nggak salah gua. Terus ada di beberapa tim lah ya, Celebrities FC, terus apalagi namanya tuh punyanya si Fuad tuh. Gue lupa deh. Pokoknya ada beberapa tim artis di Indonesia yang paling terkenal Celebrities FC lah, karena mereka latih tadi non timnas kemarin. Cuman ada beberapa termasuk dulu salah satunya Komando masalah. Cuman Komando itu memang bukan artis sih, mungkin lebih ke perusahaan masalah gua kalau Komando itu. Terus
pokoknya ada beberapa lah intinya ya, memang mereka hobi bola gitu. Nah mungkin dari situ mereka lihat market value agak murah dibanding mereka cuma jadi pemain aja terus liganya nggak berjalan ya. So, mereka pengen memberikan kontribusi juga gitu ya, jadi prestis juga buat mereka. Kayak si A bisa punya klub nih, jadi kelihatannya apa ya, dan apa, mereka bisa kayak ngeceng-ngecengin lah ibaratnya, jadi kayak ngeceng-ngecengin satu dan yang lainnya gitu. Nah, terus ya ini juga terakhir mungkin sebagai bentuk kontribusi dan keprihatinan mereka lah untuk situasi yang ada sekarang. Itu sih kalau dari gua. Mungkin dari Ibu Ian ada tambahan, silakan. Iya, lihat fenomena saat beli bola gitu. Sih sepakat ya sama Bung Rija. Awalnya memang mereka ini ya emang pada hobi bola ya. Ya memang tergabung ke selebriti ya. Awalnya mungkin ya. Jadi ketemu pemain timnas kan, mantan-mantan timnas kan pada ikut tuh kayak les, terus yang paling berpengaruh sih kayaknya Hamzah gitu ya. Hamzah. Dari situ ya artis-artis mulai ada interest gitu buat atau mengakuisisi klub bola gitu ya. Dimulai dari Raffi Ahmad yang beritanya paling banyak kita temukan. Terus lanjut kemarin ada Gading Martin, terus terakhir ini ada Atta Halilintar gitu ya. Nah, jadi Raffi Ahmad akuisisi klub di Cilegon ya, terus Gading Martin dia beli Persikota Tangerang, Atta Halilintar dia beli PS Pati gitu. Ya memang sih ya langsung klub di Liga 1 ya. Jadi mereka beli tim-tim yang di divisi bawah, dan mungkin mereka juga pengen bangun gitu ya, bangun tim sendiri. Dan ini gue lihat sih ada ini juga ya, ada motif bisnisnya sih pastinya ya, motif bisnis karena mereka juga public figure. Terus kemudian ya mereka memanfaatkan momen itu untuk semakin memperluas pengaruh mereka gitu ya. Selain di dunia selebritas gitu, mereka juga akhirnya di dunia olahraga sepak bola. Dimana kalau misalnya kita bandingin dengan kondisi di luar gitu ya, udah dimulai itu sama orang-orang di luar gitu ya, di luar Indonesia gitu ya, kayak misalnya David Beckham, terus Ronaldo gitu ya. Memang mereka pada dasarnya pemain sepak bola gitu ya, tapi yang mereka juga di luar itu selebritis juga, bisa kita katakan mereka juga selebritis. Masukan dari di luar sepak bola juga mereka sangat besar gitu, dari iklan-iklan dan lain-lain gitu. Makanya ya mungkin ada fenomena ya orang-orang yang memang dikasih rezeki yang lebih gitu, terus mereka punya pengaruh di luar, mereka akuisisi klub-klub bola gitu. Terus kemudian ada juga Kaisang gitu ya, Kaisang yang beli Persis Solo dan udah beli pemain-pemain yang kemarin tampil bagus di Piala Menpora gitu ya. Kayak Fernando Torres dari Indonesia tuh, mantan striker Persiraja Banda Aceh yang jadi top skor, itu juga dibeli gitu sama Kaisang gitu. Jadi ya mungkin ini bakalan seru gitu ya, semakin menambah warna yang ada di pesepak bolaan Indonesia sendiri gitu. Ya kalau misalnya kita lihat nih, ini kan kalau artis-artis ini kan memang pengaruhnya bagus gitu, terus banyak juga modalnya. Ya ini sih lebih seru melihat cara mereka ngebangun tim sih gitu ya. Cara mereka ngebangun tim, terus siapa aja pemain-pemain yang dibeli gitu. Kalau misalnya jadi bergulir gitu Liga 2 ini gitu ya. Yang rata-rata artis-artis ini beli klub-klub di divisi bawah gitu. Ya, kayak misalnya di Rans Cilegon sendiri kan udah ada nama-nama mantan pemain timnas gitu ya. Kayak Hamka Hamzah gitu yang juga berperan sebagai manajer. Terus ada Samsir Alam juga yang memang pada awalnya dia andalan timnas Indonesia walaupun cuma sampai di kelompok umur gitu. Tapinya ya karena mungkin karena ada pertemanan dengan Raffi Ahmad, terus memang dia dasarnya emang pemain sepak bola, akhirnya dia balik lagi gitu untuk bisa main bola. Terus ada juga Randy Juliansyah, mantan pemain U19 angkatan Bagus Kahvi gitu.
sama dia juga main di Ras Cilegon, sama ada Sri Akbar, mantan pemain Persija sama PSM Makassar tuh. Jadinya ya bakalan seru sih ngelihat pemain-pemain mana aja yang bakalan tampil di tim-tim yang artis-artis ini bangun sih. Lebih ke arah sana mungkin. Ya gitu mungkin Bung Richard sama Bung Rija. Tapi kalau ngebangun nih, menurut Bung Ian nih, kira-kira lebih bagus memperkaya fasilitas atau beli pemain-pemain yang mahal-mahal dulu nih, atau yang bagus-bagus dulu? Ya ini sih ada bisa berjalan beriringan sih ya, semacam itu, soalnya dia butuh juga apa, butuh mereka juga kan nggak sekedar apa, pengennya nggak sekedar lewat juga ya gitu ya, nggak sekedar cuma meramaikan, tapi juga pengen berprestasi gitu ya. Makanya sih hal semacam itu bisa beriringan, walaupun memang pas gue baca-baca artikel sih emang ada keinginan dari Raffi Ahmad juga buat memperdayakan apa, darah-darah muda nih di sepak bola Indonesia. Makanya dia membangun fasilitas-fasilitas latihan yang mumpuni gitu buat apa, supaya pemain-pemain muda itu bisa dapat fasilitas latihan yang memadai gitu. Ada juga sisi ke sana, tapi di sisi lain kayak Raffi Ahmad beli Hamka Hamzah, terus Christian Gonzalez gitu, kan emang pemain yang udah punya nama gitu ya di sepak bola Indonesia, jadi otomatis ya timnya bisa terkenal, tapi visi dia untuk apa, memberdayakan bibit-bibit muda juga bisa terfasilitasi gitu. Ya, mungkin itu sih Bung Richard dan Bung Rija. Kalau orang Cilegon kan bagus nih, orang Cilegon tadi udah dikasih tahu orang Cilegon. Terus Persis Solo juga ada bagus kan. Nah kalau yang PS Pati nih yang nggak pernah dengar, atau Persikota juga yang apa namanya, yang mungkin yang Persitanya bagus ya, cuman Persikotanya kurang terlalu terdengar ya kalau di Liga 1 atau belum pernah masuk Liga 1. Nah, menurut Bung Ian nih, mereka akan saat ini akan merefer kemana nih? Maksudnya mereka akan ngebangun fasilitas dulu atau mereka akan beli pemain dulu? Nah, fokusnya mereka mau kemana nih? Apakah mau naik ke Liga 1 atau mau gimana nih? Jadi mungkin dilihat dulu ya, kan memang ada standar tim-tim apa, tim-tim liga itu mengikuti suatu kompetisi ada di sisi fasilitasnya. Mungkin kalau misalnya di Liga 2 atau di Liga 3 persyaratannya tuh nggak seketat tim-tim peserta di Liga 1 gitu. Jadi mungkin kalau menurut gue pribadi sih, kalau misalnya harus milih ya, mungkin mereka bakalan ngebangun tim dulu gitu. Ngebangun tim dulu, misalnya fasilitas memang udah cukup gitu ya. Soalnya kalau setahu gue sih persyaratan fasilitas di Liga 2 maupun Liga 3 tuh nggak seketat di Liga 1 gitu. Jadi kayak jumlah bangku penonton minimal tuh yang nggak seketat Liga 1. Jadi mungkin ya mereka pengen ini kali ya, menarik apa, atensi publik dulu kali ya, soalnya kan mereka public figure ya, dengan membeli pemain-pemain yang punya nama gitu. Kayak Ras Cilegon kan ada Hamzah, Christian Gonzalez gitu, terus ada Samsir Alam sama ada di Juliansa yang udah terkenal gitu ya di mata publik gitu. Ya mungkin mereka juga artis-artis ini bakalan ikuti langkah yang sama sih. Gitu. Ya, itu Bung Richard sama Bung Riza. Kalau menurut Bung Riza nih, fenomena ini bakalan bertahan berapa lama nih Bung Riza nih? Apakah cuman gara-gara Ran Cilegon viral, terus yang lain ikut-ikutan? Ataukah maksudnya mereka akan jor-joran buat ngebangun tim ini bakalan bertahan berapa tahun nih Bung Riza nih? Oke, kalau seru-seruan duluan nih. Ya, paling yang pertama tadi ya, ini kan apakah karena ada Cilegon jadi muncul yang lain? Menurut gua enggak. Jadi ya dari kayak tadi gua bilang, mereka tuh semuanya pemilik klub baru ini mereka itu udah tergabung sebenarnya di satu klub namanya Celebrities FC ya, itu klub amatir. Gua rasa mereka masing-masing udah saling ngobrol satu sama lain gitu. Oh, gue mau beli ini nih, mau beli ini gitu. Jadi
Cuman siapa pencetus idenya nggak tahu, apakah memang Raffi Ahmad gitu ataukah siapa gitu. Cuman menurut gua sih menurut gua mereka udah ngobrol dulu sebelumnya gitu, memang punya dibanding cuman mereka doang main di Celebrities FC. Dan setahu gua tuh salah satu faktor pendorong juga belakangan tuh Celebrities FC tuh sering dipakai, sering join pemain-pemain timnas sama pemain-pemain, intinya pemain-pemain yang udah jarang main lah ya, kayak Samsir Alam, terus Randy juga kalau nggak salah gue masuk ke Celebrities FC. Jadi buat memfasilitasi pemain-pemain ini buat berkompetisi lah intinya, dibanding cuman klub amatir gitu. Gua rasa gitu sih. Jadi sebenarnya ini pecahan dari si Celebrities FC itu sendiri gitu. Nah, berapa lama kira-kira mereka akan bertahan? Balik lagi tergantung manajemen skill masing-masing owner ya. Kalau dari gue ya, mereka jelas gak nih visinya gitu, atau cuman namanya ini kan udah dibilang tadi sama Bu Bian, ya kalau memang motifnya bisnis ya namanya bisnis, ada naik dan turunnya gitu. Gimana mereka bisa ketika nggak sesuai jalannya, mereka masih tetap kalau orang bilang istiqomah lah untuk terus menjalankan tim ini gitu. Jangan menyerah lah intinya gitu. Terus ya memang salah satu keuntungannya kan karena mereka public figure ya. Jadi ibarat mereka untuk marketing itu tuh lebih mudah. Ibaratnya ownernya sendiri jadi talent untuk marketing itu udah cukup gitu. Udah bisa ngebawa memudahkan jalan untuk mencari sponsor. Karena selain mereka sebagai public figure yang bisa menarik masyarakat, mereka juga bisa menarik investor menurut gua, si owner ini. Nah, tinggal masalah visi. Nah, ya kalau misalnya gua dikasih kelebihan kayak mereka gitu, katakanlah gue bukan public figure ya, cuman gue punya rezeki yang mirip lah sama mereka gitu. Yang gue lakukan, kalau tadi Bung Ian ngobrol soal fasilitas dan mana dulu fasilitas atau membangun tim, benar sih, beriringan keduanya gitu. Nah, cuman step by stepnya harus jelas. Nah, kalau gue punya kelebihan rezeki bisa beli tim-tim itu, yang pertama harus gue bangun itu sarana tempat tinggal yang layak. Terus yang kedua kayak asupan makan, asupan gizi. Nah, menurut gua itu fondasi dasar lah buat mereka. Asupan gizi ini ya maksudnya secara diperhatikan semua gitu. Jadi kayak walaupun kita belum bisa sampai kayak tim-tim top Eropa gitu ya, yang mereka udah punya fasilitas macam-macam, sarana latihan macam-macam, tapi menurut gua dibanding sarana latihan, sarana ini paling penting, tempat tinggal dan tempat tinggal dan itu tadi asupan gizi gitu. Jadi selama latihan gitu ya, mereka harus terutama yang tinggal di mes gitu, itu nggak boleh tuh jajan di luar, harus dari kantin sendiri gitu, ibaratnya gitu. Nah, terus tukang masaknya juga harus ngerti masalah gizi. Nah, terus misalnya seminggu sekali dicek, ada checking berat badan, terus kalau ada tes lah VO2 max gitu. Nah, yang kayak gitulah. Nah, masalah sarana latihan itu masih bisa diakalin menurut gua. Gua dulu juga sempat ibaratnya latihan lah ya, latihan tapi bukan latihan bola gitu, latihan badminton, tapi memang nggak pelatih, cuman yang gue pelajarin metode latihan tuh bisa diakalin lah. Nah, cuman kalau masalah tempat
tinggal, apa kan itu nyangkut kenyamanan kan. Nah, terus apa namanya, makan. Nah, itu yang pokok gitu. Mungkin termasuk kualitas lapangan kali ya, kualitas lapangan latihan kalau bisa. Nah, kalau enggak cukup dengan makanan sama tempat tinggal, menurut gue itu paling penting lah. Jadi pangan papan ya, kita aja sebagai ini ya, apa, masyarakat ini kebutuhannya kan dari dulu tuh selalu selalu dikasih tahu kebutuhan dasar itu sandang, pangan, papan. Kecuali yang sekarang baru nih casan gitu. Mungkin termasuk harus dibentuk juga ininya mereka sih, apa namanya, gimana caranya ngebentuk mereka itu apa ya, ibaratnya bukan nggak songong sih, membatasi mereka dari media, pemain-pemain ini. Terutama mereka udah punya owner yang sebagai public figure, yang ngapain lu mau nimbrung-nimbrung juga gitu, terkenal gitu. Fokus aja main bola gitu. Itu sih kalau dari gua. Jadi sebenarnya tergantung manajemen skillnya mereka sih. Gua belum, mungkin kalau Raffi oke kali ya, karena dia punya Rans itu entertainment itu kan. Cuman gue juga nggak tahu, karena kan kalau Rans entertainment, kalau di entertainment itu kan banyakkan settingan kan. Nah kalau sepak bola, nah itu yang gue takutkan, itu yang apa, yang menarik nih. Ketika mereka di tim Liga 2 dan Liga 3 itu kan terkenal dengan pengaturan skornya. Nah, apakah mereka tuh mau masuk ke situ sebenarnya, ke pengaturan skor itu? Karena ya itulah, itu kan part of business ya. Nah, sebenarnya itu keresahan gue sih. Khawatirnya mereka mau memanfaatkan pengaturan skor. Khawatir aja. Karena kalau kita ngelihat entertainment kan gitu, semuanya udah settingan. Untuk lo naikin pamor, lo bikin settingan gimana gitu. Nah, ngurus klub kan nggak kayak gitu. Itu sih kalau kata gua. Mungkin ada tambahan, silahkan. Kalau dari gue sih dari kalian. Jadi kalau dari Bung Rejo lebih ke fasilitas ya. Jadi fasilitas si pemain tuh lebih diperhatikan. Tapi kalau dari Bung Ian lebih ke timnya nih diperkuat dulu. Gitu. Walaupun fasilitas ya minimal sesuai standar ya. Sesuai standar di Liga 2 atau di Liga 3. Enggak. Tapi menarik sih gelombang-gelombang atau fenomena ini. Ya paling tambah dikit, kalau memperkuat tim menurut gua itu lebih mereka akan pakai relasi sih. Kenapa bisa si Cristiano Gonzalez sama Hamka masuk ke Rans Cilegon tuh lebih ke relasi. Gua nggak tahu mereka dikontrak dibayar berapa. Tapi menurut gua bayarannya nggak terlalu wah. Menurut gua ya. Jadi mereka untuk berkontribusi aja. Nggak tahu Atta Halilintar mau nge-guide siapa. Tapi lebih ke manfaatin relasi sih. Balik lagi si apa namanya, public figure ini kan memang menang di relasi. Itu sih kalau dari gua mah public figure ini. Seru. Tapi kenapa bisa Cilegon tuh Bung Ian tuh yang dipilih tuh sama si Raffi Ahmad tuh? Mungkin lebih ke ini sih, lebih ke lokasi ya. Mungkin kalau Cilegon kan nggak jauh dari Jakarta, mungkin lebih bisa kontrolnya, supervisinya lebih gampang. Pemain-pemain lebih banyak tinggal di Jawa ya, jadinya lebih ini sih. Ya ini juga sih pasti ada motif bisnisnya sih seperti itu. Kenapa milihnya Cilegon? Oke. Yang gue penasaran itu si Atta Halilintar kenapa Pati? Padahal dia sempat ke Sriwijaya FC itu kemarin kenapa pilihnya PS Pati? Mungkin kampung halaman mungkin? Nah itu nggak tahu apa Atta Halilintar kampung halamannya di sana? Nggak tahu gua. Enggak juga sih. Nah, iya kan ya, kalau kampung halaman mah setahu gua
kampung halamannya nggak di sana. Cuman entahlah. Atau enggak beli Jember United gitu, karena dia kan nikah sama Aurel kan. Ya, cuman Jember nggak tahu ada atau enggak. Ada setahu gue. Ada Jember United setahu gue. Atau di liga berapa? Apa PS Jember gitu. Ada harusnya. Yang lagi booming sekarang sih emang Pati, Ja. Karena dia lagi ngebangun fasilitasnya itu lagi jor-joran banget. Yang gue tahu tuh si Pati itu lagi memperlebar stadionnya, lagi dikeruk lapangannya, lagi dibagusin lapangannya. Mungkin pendekatan dari si Patinya juga bagus kali ya. Mungkin. Pendekatan dari si PS Patinya. Nah, kalau tim-tim tim-tim dari tim PS Patinya nyari. Kalau kita ngomong fasilitas tuh ada satu tim juga tuh di apa ya namanya ya, yang bajunya oranye sih di Liga 2. Aduh, gua lupa. Dulu waktu lagi dual itu lumayan tuh. Ada yang dia lapangannya bagus. Lapangan terbaik di Indonesia kalau salah gua. Daerah mana gitu. Bukan Blitar. Blitar apa ya? PS Blitar. Hah? Iya kayaknya PS Blitar deh. Apa mana gitu. Pokoknya masih daerah Jawa Barat atau Jogja ke sini. Bantul. PS Bantul. Nah, nggak tahu kenapa nggak nyasar ke sana tuh kalau mau lihat, tinggal nambah moles fasilitas. Enggak, mungkin dari ini kalau menurut sih dari si PS Patinya aja. Jadi si PS Patinya tuh ngedeketin si Atta dan si Putra Siregarnya bagus. Mungkin. Gitu. Karena mereka juga nyari investor buat ngembangin timnya mereka. Gitu. Itulah PS Pati. Akhir gue lihat dia lagi ngefokusin ini lapangan. Gitu. Ya kalau menurut gua lapangan tuh kesekian sih menurut gua. Ya itu tadi, kalau menurut gua fasilitas yang pertama tuh mes sama apa namanya, kafetaria makanannya, kokinya lah ibaratnya. Lah iya, tapi kalau misalnya lapangan nggak punya gimana? Ya tim bola masa nggak punya lapangan? Lapangan latihan harusnya mereka punya. Kalau lapangan pertandingan tuh biasanya nyewa. Nah ini mereka tuh benar-benar lagi ngebangun si lapangannya tuh. Jadi lu kalau lihat videonya ya, di sisi lapangan tuh masih ada traktor. Iya, makanya bulldozer, karena gini, kalau gue ya, lu oke lah lapangan home lu bagus gitu. Ketika lu main away kan lapangannya nggak sebagus itu. Makanya kalau gue jadi itu nomor sekian gitu lapangan itu. Karena ya nggak tahu, gue hitung-hitungan bisnisnya ya. Khawatirnya kalau lu ngincar, lapangannya bagus, oke lah, mungkin berapa pertandingan lu bisa menarik supporter karena pengen lihat lapangannya kayak gimana gitu. Tapi ya kalau kualitas pemain lu nggak oke, ya misalnya ya itu tadi, makanannya nggak diatur, terus tempat tinggalnya kurang inilah, terus mereka kurang disiplin gitu. Nah kan nanti ketika bermain di lapangan juga ya udah jadi tim yang numpang lewat doang, jadi buang-buang duit doang. Kalau gue sih ngeliatnya lapangan tuh nomor sekian, bukan yang pertama. Ibarat gini lah, Juventus aja kan dia nggak langsung bikin Juventus Arena cuy, dia numpang dulu ke punyanya Pemkot di Turin gitu. Ketika mereka udah gede baru mereka bikin lapangan itu. Kalau sarana latihan gue masih ini udah bagus. Apa? Kenapa? Lapangan di Turinnya udah bagus. Iya, makanya kan itu kan kenapa di Turin bagus, karena satu Italia tuh lapangannya standarnya begitu. Nah, coba lo di Indonesia terus Liga 2 lagi. Oke, mainnya di Pati itu lapangannya bagus gitu. Dan main di tempat lain kan ada home away, cuy. Gitu. Ya percuma kalau cuma lapangan lu doang yang bagus. Kecuali dia udah di Liga 1. Nah, mereka baru lagi menstandarkan lapangannya aja. Iya, makanya itu kan mereka nggak tahu kalau PS Pati Liga 2 atau Liga 3 ya. Ini mereka belum setinggi di Liga 1 lah pasti level lapangannya.
Itu menurut gua. Jadi ketika dia mau naik ke Liga 1, jadi buktiin dulu nih. Terus lo bisa bersaing di Liga 1 nih. Nanti lo numpang kemana dulu gitu. Ini dari sisi manajemen ya gue ngeliatnya ya. Bukan karena ini, karena yaitu cash flow-nya sih nanti khawatirnya gua. Lu kayak buang-buang duit ya. Mungkin dari patinya dapat ini ya, dapat pemasukan gitu. Oh gue punya lapangan. Karena gini, gue punya cerita temen gue tuh, CS Cilacap. Dulu juga awal-awal gitu, lapangannya bagus gitu. Itu berapa tahun yang lalu lah ya, mungkin waktu saat itu mereka lagi ngebangun tim lah. Terus tahu sekarang setelah mungkin 10-20 tahun, jadi tempat orang ngangon kambing cuy. Lapangannya. Mungkin 4 orang. Masih mending. Ini pada orang ngangon kambing. Iya sih. Iya. Kita lihat aja lah PS4 gimana perkembangannya. Makanya yang dikuatin tuh apa ya, secara tim, secara manajerialnya, jangan fasilitas yang terlalu luas menurut gua. Cuman fasilitas standar ya itu tadi, makanan dan tempat tinggal itu wajib menurut gua. Iya. Itu yang wajib. Kalau misalnya lo mau bikin dom gitu, mes yang megah gitu, biar pemain lu seneng, dikasih AC lah semuanya, ininya apa pemainnya gitu. Terus ada misalnya ada fasilitas di mesnya itu apa pemandian air hangat misalnya, itu better dibanding lu bikin lapangan, karena itu berdampak langsung ke tubuh mereka habis latihan, mandinya enak gitu sih. Itu ngebangun otot apa tubuh mereka. Itu sih kalau gua mah, lapangan tuh nomor sekian. Ya sih. Oke deh. Mungkin itu dari Liga Italia. Sekarang kita naik ke Liga 2. Oke, kita langsung naik ke timnas saja ya, karena Liga 1 juga belum bergulir. Kapan Liga 1 bergulirnya? 22 Juli, masa 20 Juli apa 22 Juli? Sampai Mei 2022. 22 Juli ya. Diselenggarakan oleh Shopee ya? Shopee. Langganan ya, bini gua belanja. Jangan di Shopee aja ya. Yoi. Kita tidak di-endorse. Sekarang nunggu 66. Ya. Nah, timnas nih. Dari timnas 19, 23 senior, mana yang paling menonjol nih menurut Bung Reja, Bung Ian nih? Nggak tahu ya paling menonjol ya. Cuman yang lagi panas itu kan senior gitu. Karena 16 itu masih sama Bima Sakti, belum ada event, setahu gua. U19 kayaknya Piala AFC ya kayaknya. Cuman itu harusnya Sintayong juga, belum banyak juga kedengarannya. Yang lagi panas tuh timnas senior. Kemarin seri lawan Thailand 2-2 kualifikasi Piala Dunia. Kualifikasi Piala Dunia ya. Di Indonesia satu grup sama siapa aja, Ja? Uni Emirat Arab, Vietnam, Malaysia, Thailand. Indonesia udah pasti nggak lolos sih. Kenapa? Ian? Karena udah kalah kemarin kan 2 kali kalah lawan. Jadi berapa kali main ya? 5 kali ya? 5 kali main ya. Kalah 2 kali lawan Malaysia, kalah lawan Vietnam pertama, terus kalah lawan Thailand, kalah lawan Uni Emirat Arab. Kata lu Thailand seri. Yang pertama, pertandingan pertamanya. Ini kan pertandingan keduanya. Oh, leg satunya. Kan ada home away, bukan leg satu sih, kayak home away gitu. Oh ya, berarti udah pasti nggak lolos ya? Udah pasti nggak lolos. Jadi timnas senior tuh lebih persiapan untuk SEA Games pemainnya. SEA Games 2022 ya. Kenapa harus fokus ke SEA Games, padahal depan mata Piala Dunia? Ya karena udah pasti nggak lolos. Jadi ini tuh untuk ngebangun mentalnya di kualifikasi Piala Dunia 2022 itu. Karena mereka udah pasti nggak lolos di Piala Dunia. Mau fokus, mainnya fokus gitu.
tetap mentalnya mereka harus menang. Cuma ini sebagai kayak ajang seleksi pemain juga untuk di SEA Games. Sama lihat kekurangan-kekurangan apa yang butuh diperbaikin. Itu gimana tuh ya? Kira-kira kurangnya apa tuh ya? Dari timnas senior kita ya? Kekurangannya ya? Kalah kok bisa sampai gugur ya? Ini buat Piala Dunia loh ya? Kalau kemarin sih, emang ini siapa? Yang pertama sih udah masalah ini ya, masalah organisasi PSSI sendiri. Kenapa mereka tuh nggak punya program jangka panjang buat mempertahankan pelatih yang memang udah punya bangun timnas gitu. Itu sih lebih ke organisasi sih pertamanya kan kita udah tahu lah kalau misalnya kita mundur ke belakang tuh masalah-masalah PSSI itu kayak dari sepak bola gajah, terus dari banyaknya anggota-anggota Esko yang ini yang korupsi gitu, yang mainin skor gitu. Jadinya masalahnya yang pertama di organisasi gitu ya. Terus kan seiring berjalannya waktu tuh pas pergantian Luis Milla dipegang sama Simon McManamy gitu ya. Kan kalau misalnya pertandingan kualifikasi Piala Dunia itu ini jangka waktunya tuh ini misalnya seminggu 2 minggu gitu, tapi langsung gitu bertanding tuh sekali 2 minggu tuh langsung 3 pertandingan. Jadinya pas dipegang Simon McManamy ya yang kita tahu ini kalau gue sih emang gak menyaksikan kalau misalnya dia memang pernah nganterin Bayangkara FC juara, terus dia juga punya rekod ngelatih timnas Filipina gitu ya, dimana mereka juga lumayan berprestasi di Piala AFF gitu. Tapinya ya kalau misalnya untuk sekelas timnas, terus dari organisasi PSSI-nya pengen semuanya serba instan gitu ya, jadinya milih pemain yang karena ini waktunya terlalu mepet gitu, jadi dia juga nggak bisa ngebangun tim gitu, dan imbasnya timnas tuh kalah melulu gitu. Kalau misalnya kita bandingin dengan lawan-lawan kita kayak Vietnam, Thailand, Malaysia, mereka tuh pelatihnya memang udah settle, udah lama gitu megang timnas, apalagi Vietnam gitu ya, pelatih Korea, terus pelatih ini juga bisa ngebawa Vietnam juara Piala AFF, ya jauh gitu misalnya kita bandingin sama timnas Indonesia karena mereka udah punya program jangka panjang gitu. Ya kalau misalnya Indonesia ya milih pelatih itu baru-baru pas deket-deket mereka mau bertanding gitu. Terus ya nggak ada waktu juga buat buat ngebangun struktur tim gitu. Pemain juga baru dikumpulin kan, ya imbasnya ya bakalan kalah gitu. Nah semenjak dipegang Sintayong gitu ya, yang kemarin sih berkaca dari pertandingan kemarin lawan Thailand, kan udah agak lama tuh Sintayong kan udah dari tahun lalu tuh ngelatih timnas, terus dari pemanggilan pemain juga pemain timnas gitu kayak Bambang Pamungkas, terus kayak buat Salosa gitu, ngelihat wah ini mengejutkan banget gitu, soalnya banyak pemain-pemain yang jadi langganan timnas tuh nggak dipanggil kecuali Evan Dimas gitu. Nah, rata-rata kemarin pemain timnas yang main tuh usianya masih di bawah 23, kecuali 2 pemain, Evan Dimas sama si penyerangnya itu Evan Dimas. Aduh. Ya, Evan Dimas, terus si nomor 9 ya kemarin ya, lupa namanya sama Adam Alis gitu. Misalnya usianya bawah 23 semua tuh. Makanya wah ini pada terkejut gitu ya, mantan-mantan pemain timnas tuh. Soalnya yang dipanggil rata-rata pemain muda, memang sih mereka udah pernah ngebela timnas tapi masih di kelompok umur gitu, kayak U19 gitu ya. Tapi ya pemain bermain di level internasional tuh nggak ada sama sekali. Ya makanya kemarin pada kaget, tapi emang ini sih nyambung gitu ya dari statementnya Bung Rija, kenapa sih ini pentingnya buat ngebangun struktur tim, yang pertama, yang kedua kenapa kita butuh gizi yang bagus gitu ya, kan soalnya kita tahu kalau misalnya tipe-tipe pelatih dari Asia Timur itu disiplinnya kuat banget gitu ya, kayak Jepang sama Korea tuh disiplinnya kuat banget gitu. Makanya kemarin tuh sempat ada beberapa pemain timnas yang Sintayong keluarin lah gitu ya, atau misalnya dia hukum ya karena nggak disiplin dalam pola makan gitu ya, terus nggak disiplin dari sisi waktu gitu. Itu kan hal-hal yang mendasar gitu ya, tapi ternyata berdampak gitu. Kalau misalnya kita lihat pertandingan kemarin dari sisi fisik terutama, mereka udah berani duel, terus
dari sisi stamina juga banyak peningkatan gitu ya. Jadinya mereka selama ini kan kalau misalnya kita ngelawan Thailand atau Vietnam tuh kita keteteran tuh, soalnya kita kalah stamina sama kalah duel secara fisik. Tapi kemarin tuh ini bisa ngimbangin gitu. Mungkin dari sisi itu sih yang gue harus angkat topik gitu ya, dengan metode kepelatihan Sintayong gitu ya. Kenapa bisa menghasilkan hasil seri ngelawan Thailand, padahal pemain-pemain yang dipanggil itu masih minim pengalaman gitu di level internasional. Mungkin itu sih, Bung Richard. Mungkin bisa ditambahin sama Bung Rija. Gimana nih Bung Rija, menurut lu nih Bung Rija? Ya, Kenapa harus milih Sintayong sih Bung Rija? Kalau kenapa harus milih Sintayong, ya karena ya balik lagi PSSI punya hajat yang gede lah ya. Ya itu tadi jangka panjang. Jadi Piala Dunia yang disasar tuh bukan yang ini, yang kedepannya. Nah, cuman kan ya balik lagi nih, gimana PSSI sebagai organisasi bisa stabil, ya karena jangka panjang gitu, jangka panjang hasilnya nggak instan. Untuk masyarakat pecinta bola Indonesia, menurut gua untuk sekarang udah bisa lebih bersabar lah ya, karena mungkin ya nggak terlalu banyak mikirin bola juga, semuanya pada mikirin COVID sama mikirin perut kayaknya dibanding mikirin bola. Bola tuh benar-benar ya jadi selingan aja sekarang mungkin ya, yang gue lihat, karena liga juga nggak berjalan gitu. Cuman nggak tahu nanti ketika liga udah berjalan gitu. Nah cuman ya balik lagi lah tadi di kenapa Sintayong, karena dia udah pernah ngebawa Korea jadi kontestan Piala Dunia gitu. Nah, cuman baik lagi nih, keuangan PSSI sehat apa enggak buat menggaji Sintayong. Biasanya begitu tuh. Kayak Luis Milla kemarin, lagi bagus-bagusnya, lagi ada progres, nggak dilanjutin karena PSSI nggak ada duit buat bayar pelatih. Nah, itunya sih yang dipertanyakan gitu. Gue juga nggak ngerti lah ya, misalnya kenapa pelatih Indonesia nggak bisa punya prestasi yang sedemikian rupa, kecuali kemarin Indra Safri di kelompok umur bisa ngangkat ini ya Indonesia gitu. Cuman balik lagi menurut gue disiplin sih. Terus pelatih Indonesia ini mudah ditekan menurut gue. Sedangkan pelatih model Sintayong PSSI-nya yang nunduk gitu. Bukan pelatihnya yang ngikutin maunya organisasi, tapi organisasinya yang ngikutin maunya pelatih menurut gua. Kalau pakai pelatih lokal itu gampang banget ini tanda petik diancem lah. Oh, kalau lu nggak mainin ini ntar lu gini gitu misalnya. Atau lu gue bikin hancur lah habis ini kalau lu nggak ini. Nah, kalau pelatih luar kan paling nggak mereka punya ya kalau diancam pun mereka bisa buka suara karena mereka dari negara luar, ya negaranya juga bisa nge-backup pasti kalau ada apa-apa sama orang ini gitu. Dibanding kalau pelatih lokal ya itulah tekanannya lebih besar menurut gua untuk melatih timnas. Makanya lumayan salut lah sama Indra Safri waktu nanganin U19 dulu, dan sekarang dia di Dirtek. Menurut gua udah bagus ya. Yang lebih dipertanyakan tuh PSSI sebagai organisasi nih, gimana ya itu tadi secara keuangannya gimana bisa sehat biar pelatih ini bisa tetap digaji gitu. Menurut gua kalau bayarannya sesuai, tetap menurut gua si Sintayong juga kayaknya nggak bakal minta yang gimana-gimana lah menurut gua ya. Standar aja sama kayak Mila menurut gua. Nah cuman kan untuk ukuran besaran gaji memang besar gitu. Nah itu gimana PSSI bisa ngegaji ini gitu, atau nggak tahu asistennya Sintayong cuman si Nova doang sih kemarin asisten pelatih. Kalau memang targetnya Sintayong jangka pendek misalnya, terus 2-3 tahun habis itu dia ganti nama Nova gitu. Nah Nova bisa bawa timnas itu gue agak ragu sih. Dari asisten pelatih jadi pelatih itu agak ragu gue sebenarnya. Kalau gue ngeliat sih strateginya kayak gitu ya kelihatannya ya, karena kemungkinan besar nggak bisa terus ngelontorin dana sedemikian rupa gitu, kecuali dibantu sama Kemenpora. Nah kan cuman
makanya kemarin sempat ada drama tuh sama Kemenpora soal bayaran Sintayong di awal-awal. Cuman ya itu sih lebih ke masalah budget sih, gimana PSSI budgetnya harus tetap stabil. Pelatihnya udah bagus, cuman tinggal budget aja. Ujung-ujungnya duit sih. Gitu. Tadi kata Bung Ian, mereka banyak ngambil pemain muda ya Bung Ian ya? Ya. Itu pemain timnas Indonesia tuh mereka dari akademi mana sih? Ada nggak masing-masing klub itu akademinya Bung Ian? Akademi La Masia. Ada Bung Richard ya. Iya. Jadi kan ini memang cenderung kaget gitu ya. Soalnya beberapa pemain timnas yang dipanggil di era Sintayong ini masih punya yang lumayan sedikit di level klub juga gitu ya. Makanya kaget pemain-pemain yang di level klub aja masih jarang main, kok bisa dipanggil sama Sintayong. Tapi sih gue lebih ngelihat ini sih, emang sih pemain-pemain ini walaupun memang di klubnya masih jarang main, tapi mereka udah rutin ngebela timnas di kelompok umur sih, itu yang pertama gitu ya. Yang kedua sih, gue sih yakin ada faktor Indra Safri ya di sini ya. Bahkan Indra Safri jadi tim kepelatihan di Sintayong juga gitu ya. Yang kita tahu Indra Safri memang fokusnya ke pembibitan pemain-pemain muda, pas ngebangun timnas U19 yang bisa jadi juara Piala AFF juga, ya dia sampai belusukan gitu ya ke seluruh Indonesia buat nyari bibit-bibit unggul sepak bola Indonesia yang memang nggak harus main di klub gitu ya, yang memang punya bakat, terus punya keinginan yang kuat buat ngebela timnas gitu ya. Makanya bisa kita lihat kemarin walaupun mereka masih minim pengalaman klub, masih minim pengalaman internasional ya, kecuali Evan Dimas, mereka tuh punya fighting spirit yang ini yang bagus banget gitu ya. Jadi semangat mainnya tuh terasa banget gitu ya, pemain yang semangat ngebela timnas gitu ya, mati-matian sama yang sekedarnya aja gitu. Jadi kemarin tuh berasa banget fighting spiritnya gitu ya. Kita ketinggalan 2 kali dari Thailand gitu, tapi kita tetap bisa mental kita nggak jatuh gitu. Soalnya pemain timnas juga kayak pengen ngebela banget timnas gitu, punya fighting spirit yang lebih. Jadinya ya mungkin faktor itu sih, walaupun mereka di level klub ya belum ada masih minim pengalaman bermain, tapi mungkin dari sisi itu ya mungkin pelatih ngelihatnya dari sisi itunya, fighting spirit sama mungkin karena usia mereka muda juga jadi lebih gampang ngebentuknya gitu ya, ngebentuk mentalnya gitu. Bung Richard, kira-kira Lu belum jawab pertanyaan gue tuh. Akademi. Nah, sebenarnya ada nggak sih? ada. Atau menurut Bung Ian sendiri lebih bagus akademi muda di klub atau SSB swasta lainnya yang di luar gitu Bung Ian? Iya. Banyak tuh SSB Barcelona, SSB Arsenal yang ada di Indonesia kan? Menurut Bung Ian gimana nih? Kalau misalnya gue lihat sih kayak Sadam Ghaffar gitu ya, terus kayak siapa sih pemain muda Persija itu tuh dari tim mudanya, tim muda masing-masing klub. Iya, dari tim muda masing-masing klub jadinya. Jadi nggak mungkin ya mereka juga dari SSB mungkin ya dulu ada pengalaman awal, tapi udah punya klub gitu masing-masing dari pemain timnas gitu. Tapi emang masih jarang tampil di tim seniornya gitu, di masing-masing klubnya gitu, masih di tim mudanya. Sebenarnya liga buat tim muda Indonesia ada nggak sih? Itu dia tuh, ini nggak tahu sih, nggak kalau misalnya kita lihat event-eventnya sih beberapa tahun kebelakangan suka ada, tapi semenjak COVID tuh ini beritanya hilang gitu. Tapi sih biasanya ada kayak di luar gitu ya, kompetisi usia 23-nya ada gitu ya, usia 23 antar klub gitu ada. Kayak misalnya di Italia namanya Primavera ya. Iya, gue masih inget sih Febri Haryadi ya, mantan pemain sekarang main di Persib gitu ya. Itu tuh ini masih inget dulu ada kompetisi usia 23-nya dia ngebela Persib Bandung usia 23 gitu, yang dia juara gitu. Iya, jadi ada. Tapi nggak tahu nih kalau sekarang, soalnya beritanya ada di media-media nasional gitu. Karena
bibit-bibit dari Indonesia itu lumayan banyak ya, daripada kita naturalisasi pemain-pemain yang masuk di mata menatap bagus, langsung naturalisasi. Padahal bibit-bibit muda kita tuh banyak, cuman kurang jam terbang aja mungkin ya, Bung Yan ya. Ya, sepakat sih, Bung Richard. Iya, kalau misalnya kita bandingin sama tetangga kita kayak Malaysia sama Thailand, kemarin Thailand aja kan banyak pemain naturalisasi, itu ada sekitar dua pemain ya yang di tim intinya, di tengah sama bek kirinya. Malaysia juga beberapa tahun ke belakang tuh banyak naturalisasi pemain. Terakhir ada mantan pemain timnas Belgia usia umur gitu, John Goals yang jadi masuk timnas Malaysia gitu ya. Malah di timnas Indonesia sekarang nggak ada nih sama sekali pemain naturalisasi gitu. Jadinya ya sebenarnya ya banyak gitu bibit muda ya kalau misalnya kita mau percaya gitu ya. Dan nggak ada, mungkin ya tadi nyambung ke Bung Rija nih, dari organisasi PSSI-nya nggak gampang disetir gitu. Jadi benar-benar kuasa pelatih yang ngebentuk tim itu. Gitu. Yalah, harapannya semoga akademi di klub itu lebih maju daripada sekarang ya, karena dilihat dari kesuksesannya sendiri pun lebih bagus U23 ya daripada timnas seniornya sendiri ya. Iya. Jadi perlu dibangun juga tuh U23, U19. Dan kalau menurut gue sih sukses timnas senior yang sekarang itu udah lepas dari ini katanya Indra Safri ya. Dimana pasti ada motivasi yang diberikan dari Indra Safri ke anak asuhnya di tim 23 atau di timnas senior yang sekarang. Di Bung Rija gimana nih Bung Rija tanggapannya kalau mengenai U23, U19 di Indonesia nih Bung Rija? Kalau untuk liga sendiri ada ya, U16 itu ada Danon biasanya. Itu biasanya yang tim yang menang nanti dikirim untuk kompetisi di internasional tuh apa ya namanya? Gue lupa. Ada kompetisi di luar lah. Dulu si Evan pernah ikut, Egy pernah ikut masalah gue. Dari lulusan Liga Danon. Nah, terus yang kedua untuk U23, U19 mungkin ya, U23 nggak salah gue nggak ada deh. U19 itu tim Liga 1 dia wajib punya U19. Wajib punya tim U19 setahu gue. Nah, cuman kan memang ya ujung-ujungnya duit lah yang gue bilang. Balik lagi ujungnya duit itu. Nah, pemain-pemain ini apa namanya? Kayak nggak apa ya, pemain-pemain Indonesia ini baiknya tuh karena kan kemarin dibilangnya Indonesia tuh udah punya tuh filosofi Indonesia PSSI bikin filosofi sepak bola Indonesia gitu ya. Nah, cuman gue nggak tahu nih itu tuh diajarin nggak sih di sekolah-sekolah? Katanya sih diajarin ya. Nah, kalau kita ingat zaman kita aja lah pelajaran olahraga. Ya, olahraga kita ya, main bola, main basket, atau main itu. Dan nggak diajarin teori sama guru olahraga. Adanya teori itu apa ya, cuman selingan doang gitu. Nah, kurikulum itu yang harus dibangun di sekolah-sekolah. Jadi, menurut gue itu yang lebih penting dibandingkan membangun kelompok usia. Ibaratnya, ini butuh secara tetap secara kompetisi butuh ada gitu, kayak Liga Danau tetap harus ada gitu, U19, U23, kalau U23 kalau bisa ada gitu, U19 tahu gue udah ada sih. Nah, cuman untuk punya bibit-bibit kuat ini kan si orang-orang ini harus tahu ketika dia punya cita-cita pengen jadi pemain sepak bola, makannya harus dijaga, pola tidur harus dijaga gitu. Secara sikap juga mereka harus seperti apa gitu. Nah, itu yang kurang dari pemain-pemain kita gitu. Kalau kita ngomong bibit, waduh, apalagi kalau kita pergi ke Papua kali ya, itu bibit alam lah. Nah, setelah mereka keluar dari kelompok umur, itu biasa yang bikin hancur. Kenapa? Karena pola makan nggak sesuai. Apalagi misalnya saudaranya hajatan nih.
Nah, orang Indonesia gitu, saudara hajatan isinya makanan yang berlemak semuanya. Nggak enak nih kalau nggak ikut makan gitu. Padahal itu mereka harus jaga gitu. Nah, cuman ya itu, jangan kan pemain Indonesia lah, pemain luar negeri aja. Model-model kayak yang sempat kena siapa ya? Yang nggak bisa jaga bentuk badan, Adriano dulu. Sampai sekarang dia jadi gede, gendut banget gitu. Adriano, Higuain. Nah, itu tuh pola lebih ke disiplinnya sih harus kebentuk dulu Indonesia itu. Makanya dipilih Sintayong, balik lagi. Makanya dipilih Sintayong yang diharapkan tuh dia bisa disiplin. Bukti dengan tadi si ketika Nur Hidayat dipulangkan karena masalah indisipliner di pola makan sama telat latihan. Nah, itu juga harus kalau bisa di blow up benar-benar medianya, bukan ke Nur Hidayatnya, tapi gimana ketika lu pengen jadi pemain sepak bola profesional, itu yang harus lakuin gitu, jaga pola makan, disiplin waktu, termasuk walaupun kayak gue lah ibaratnya ya, walaupun gue bukan pemain bola dari dulu tuh, dan gue nggak punya background orang tua gue tentara atau apa, gue sebisa mungkin untuk waktu itu disiplin lah. Kalau pola makan beda hal, karena gue bukan atlet, ngapain juga gitu. Terus ya nggak terlalu menjaga lah pola makan. Cuman kalau disiplin waktu tuh gue selalu, karena waktu tuh berharga banget menurut gue. Itu sih, kita harus disiplin banget. Mulai dari pola tidur, pola istirahat dan lain-lain. Itu yang kurang sih dari kita. Berarti kesimpulannya supaya membentuk tim yang kuat itu pertama harus disiplin dari waktu makan, dan mungkin juga perlu dikarantina ya pemain timnas, pemain di klub ini. Menurut gua karantina sih nggak necessary ya, cuman kalau memang untuk membangun budaya, ibaratnya membangun budaya dulu ya, tapi nggak mesti selamanya karantina gitu. Itu kayak ibarat membangun budaya aja dulu, karantina di awal. Ketika lu mau bangun klub, balik lagi lah ke tadi yang baru beli klub itu ya. Jadi dia ngebangun budaya dulu tuh, budaya disiplinnya. Kalau perlu di karantina. Nggak se-urgent gimana, cuman ya menurut gua gitu, kalau memang butuh di karantina aja buat ngebangun budaya. Yang susah tuh kan ngebangun budaya, paling gampang ya ngebangun budaya males kayak gua gitu ya. Itulah, semuanya harus dari kebiasaan, semua dibikin biasa dulu. Cuman gua salut juga sih sama, jadi yang gue lihat PSSI ini punya plan A, plan B lah. Salah satu another plan-nya PSSI ini kan tanda petik mengekspor pemain-pemain berbakat Indonesia ke luar negeri gitu. Ya syukur-syukur kita punya agensi, si siapa? Gue lupa nama agensinya. Pokoknya yang menaungi si Witan, si Egi itu kan agensi yang sama, kalau nggak salah gue. Agensi Indonesia, terus dia kerjasama sama agensi luar negeri lagi. Si siapa tuh namanya, si Asnawi juga dalam agensi gitu. Nah, kalau bisa nih lebih banyak nih agensi-agensi kayak gini, jadi kita bisa tanda petik mengekspor pemain-pemain kita keluar. Ibaratnya bisa dibilang kita kayak kalau bisa kayak Brazil lah. Brazil itu kan sebenarnya nggak kaya-kaya banget negaranya, cuman mereka dapat pasokan pemain ya. Kalau kita lihat kompetisi di Brazil ya mungkin memang masih setingkat di atas kita gitu. Cuman pemain-pemainnya itu kan didapat dari pemain-pemain yang main di Eropa, di mana gitu, pemain-pemainnya Brazil gitu. Nah, bisa juga pakai strategi. Gue lihat PSSI coba pakai strategi itu juga ya, yaitu dengan ngirim Evan Dimas, terus ada Garuda Select. Nah, Garuda Select itu salah satunya jalannya ketika ada tim yang berminat, ngelihat udah orang-orangnya udah pernah main di Garuda Select, lihat kualitasnya gitu, ya tim-tim Eropa itu jadi nggak ragu
ngontrak pemain Indonesia, ya kan terbukti sama Witan sama si Firza gitu. Yang mudah-mudahan makin banyak yang kayak gitu. Jadi kita karena kita nggak punya dana terbatas untuk bikin kompetisi maju dalam negeri, ya salah satunya dengan kayak gitulah. Kalau ditanya apakah strategi ini menghambat pemain-pemain Indonesia yang nggak punya relasi atau pemain-pemain berbakat yang dia nggak punya relasi Indonesia apa enggak, ya enggak juga gitu. Tapi jalurnya aja yang beda. Jadi ketika lu jadi pemain nomor 1 di Indonesia yang terbaik, belum tentu untuk di timnas lu yang terbaik gitu. Sama halnya juga pemain-pemain yang berkiprah di Eropa di sana, misalnya sekarang, Asnawi lagi keren mainnya gitu. Belum tentu ketika di timnas dia jadi yang paling jago. Bisa aja dari pemain Indonesia yang berkompetisi di Liga Indonesia. Nah, kalau gue ngeliat sih arahnya udah bener ya. Ya balik lagi, yang gue tunggu konsistensi dari PSSI. Karena sebenarnya program-program ini tuh udah lama. Bambang Pamungkas sendiri kan produk dari program ini ya, dulu Primavera kan namanya. Gitu. Nah, itu sih menurut gue konsistensi yang harus kita lihat. Dan itu butuh dari mindsetnya juga ya, mindset. Gue pernah dapat berita dari pemain Indonesia, pemain Brazil yang di Indonesia. Mereka tuh mindset ketika main di Liga Brazil, mereka tuh pengen keluar, ya, pengen di Brazil. Sedangkan mindsetnya kita itu cuma sampai dipanggil timnas Indonesia. Itu sih berarti emang perlu sih agensi-agensi yang bisa mengeksplor kita untuk bisa keluar. Itu juga perlu banget sih. Yoi, itu sih. Jangan, jadi yang terkenal tuh baru satu tuh, apa ya namanya? M lah depannya tuh, agensi Indonesia tuh yang punya koneksi ke luar negeri. Nah, itu kalau bisa lebih dibanyakin lagi sih. Kalau artis-artis ini mungkin dibanding dia beli pemain gitu ya, beli klub gitu. Ya kalau bisa jadi agensi aja. Mungkin misalnya Baik Wong gitu. Dibanding dia beli pemain, beli klub, ya dia coba buka agensi aja untuk pemain itu. Toh secara bisnis juga menurut gua lebih menjanjikan dibanding lo beli klub. Kalau dari gua sih. Oke, itu harus dimulai aja. Ya harus ada yang mulai. Itu aja. Ya ini udah bagus yang Rans Cilegon bikin beli klub ya. Ya tapi menurut gua ya tadi Bung Richard ngomong itu. Kita juga nunggu agensi-agensi lain yang bisa nge-ekspor karena kita nggak susah juga kalau cuman bergantung sama satu agensi ini. Kalau bisa banyaklah agensi-agensi lain yang bisa ekspor pemain Indonesia ke luar negeri. Mungkin nggak perlu langsung ke Thailand kemana gitu, nge-ekspor aja ke Vietnam, ke Filipina misalnya. Biar mereka punya mental mental merantau tanda petik. Itu sih kalau gua. Ya, cuman kalau keluar dari zona nyaman ya. Iya, cuman jangan Timor Leste lah. Timor Leste terlalu deket, kompetisinya juga begitu lagi. Ya cuman kayak Malaysia, Singapura, mungkin Filipina itu masih oke lah. Menurut gua. Oke, mungkin dari pembicaraan kami tadi bisa ditarik kesimpulan ya. Kalau kita tuh masih butuh agensi buat mengekspor kita ke ya setidaknya Singapura, Malaysia, ya di mana indeksnya di atas kita lah. Gitu. Atau mungkin bisa sampai Eropa, itu juga berharap banyak. Gitu ya, dari teman-teman yang nonton di sini. Kalau ada yang kalau ada yang ekspor ke Brazil lagi atau ke Paraguay lagi juga nggak apa-apa. Nggak mesti ke Eropa, Asia. Yang penting bisa bertahan hidup di tempat orang gitu sih. Yang budayanya beda, bahasanya beda. Itu sih kalau gue mah. Ya, tapi kalau sekarang kayaknya harus
Ya. Gimana Bung Ian, ada tambahan? Bung Richard lagi Bung Ian ngasuh. senyum aja nih. Iya, sepakat sih sama Bung Rija ya. Kalau ini lihat permainan kemarin, pemain-pemain yang di luar Indonesia kayak Egi, terus Witan tuh ini emang Egi sama fisiknya memang beda gitu. Secara kalau misalnya secara tubuh tuh mungkin sama gitu ya, tapi secara massa otot tuh berasa beda gitu ya. Jadi kemarin tuh mereka pas duel tuh gak gampang jatuh, gak gampang ini, gak gampang apa, tetap balance-nya tuh tetap bagus gitu. Itu sih yang sampai sekarang tuh masih kentara gitu ya. Kenapa sih ya emang perlu gitu ya orang-orang apa Indonesia tuh merantau buat main di luar gitu. Kayak Asnawi, terus kayak Egi, kayak Witan tuh bisa ningkatin level permainannya dan itu bakalan berdampak ke perkembangan timnas kita gitu. Sepakat sih sama Rija. Kalau Bung Ya, Richard lagi ngasuh. Ya, itu sih intinya. Ya mungkin kapan-kapan ya nggak mesti ke Liga Indonesia, ke Liga Arab mungkin. Kalau saya dulu sempat ada yang main di Liga Arab ya. Siapa ya? Ruji pernah ke Arab bukan sih? Gue lupa deh. Ada pemain yang pernah main ke Liga Arab setahu gue. Iya. Nah, ada sih setahu gue siapa gitu yang main ke Liga Arab gitu. Walaupun mungkin Liga Divisi 2-nya ya nggak apa-apa menurut gue. Apa ya itu tadi lebih ke membiasakan diri sih sama orang-orangnya, sama budayanya. Itu yang penting sih. Jadi tanda petik nggak manja lah. Kalau di Indonesia kan ya ilah, bukan kayak berani aja ngapain aja. Cuman kalau udah jadi perantau di negeri orang kan lo juga hati-hati tuh. Ya, ibarat waktu gue masih di Malaysia bawa motor aja takut-takut. Terus mau pokoknya kalau ke Singapura misalnya buang sampah aja jarang, sejelek-jelek orang Indonesia nggak ada yang berani buang sampah di Singapura. Coba kalau ke negara sendiri, udah swing gitu pagi-pagi ada aja orang bawa mobil buang sampah di jalan. Karena udah ya ilah negara sendiri. Gitu. Nah, kalau udah di luar mindsetnya beda. Nah, itu sih berpengaruh ke mindset juga. Tadi kata Bung Richard benar. Oke. Cukup sih. Mungkin bisa dicukupin ya dari kita ya. Yoi. Mungkin kita bisa bahas lebih jauh lagi nanti untuk Liga 1 ketika Liga 1 sudah bergulir mungkin ya. Sama Karena Euro. sekarang Euro kemarin baru banyak Euro, yang ini. Saya pengen membahas Euro sih, nggak tahu sih ya. Mau ada waktu apa enggak. Euro. Oke. Duh. Dari kita tuh udah selesai sih buat Indonesia. Maksudnya mungkin kalau ada saran atau kritik komen bisa disampaikan di kolom komentar atau mungkin ada Shopee mau endorse kami sebagai komentator mungkin bisa. Ya, nggak perlu kalau Shopee mengendorse nggak perlu inilah, nggak perlu sediain uang lah, sediain voucher gratis ongkir aja yang banyak 100 biji kayak. Boleh itu juga ide yang bagus. Itu mungkin jadi ditambah. Ya, siap. Oke, salam olahraga. Yo, salam olahraga.